Hola. Ciao. Bonjour. こんにちは。 Xin chào. Salam. Aloha. Guten Tag. 你好。 Namaste. Oi. Annyeong. Halo. Saya Budi Astri, saya ingin mempresentasikan tentang komunikasi antar budaya, komunikasi interkultural, dan komunikasi multikultural. Komunikasi antar budaya merupakan salah satu cabang ilmu komunikasi yang berupaya mempelajari pertukaran informasi ataupun pesan dari individu maupun kelompok berbeda budaya. Andrea L. Rich dan Dennis M. Ogawa dalam buku Larry Asamorfa dan Rich E. Potter berjudul Intercultural Communication a Reader menjelaskan bahwa komunikasi antar budaya adalah komunikasi antara orang-orang yang berbeda budaya, misalnya antara suku, bangsa, antar etnik, dan ras, antara kelas sosial. Selanjutnya, Stewart L. Lubis, Sylvia Moss mendefinisikan komunikasi antar budaya sebagai komunikasi antara orang-orang yang berbeda budaya baik dalam arti ras, etnik, ataupun perbedaan-perbedaan sosioekonomi. Selanjutnya, Samorfa dan Potter juga menjelaskan komunikasi antar budaya atau intercultural communication terjadi apabila sebuah pesan atau message yang harus dimengerti dihasilkan oleh anggota dari budaya tertentu untuk dikonsumsi anggota dari budaya yang lain. Definisi yang diberikan oleh Lily Wery, yaitu proses komunikasi antar budaya merupakan interaksi antar pribadi dan komunikasi antar pribadi yang harus dilakukan oleh beberapa orang yang memiliki latar belakang kebudayaan yang berbeda. Intinya adalah komunikasi antar budaya akan terjadi atau berlangsung jika seorang individu memiliki budaya lain. Jawa dan suku Batak itu bisa disebut atau dibilang komunikasi antar budaya. Jadi, komunikasi antar budaya dapat disimpulkan sebagai komunikasi yang terjadi antara orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda, baik ras, etnik, atau sosioekonomi, atau gabungan dari semua perbedaan ini. Selanjutnya, komunikasi antar budaya merupakan proses komunikasi yang terjadi dengan ketentuan yang pertama, perbedaan budaya, yang kedua, perbedaan bahasa, yang ketiga, perbedaan kebiasaan, dan perbedaan nilai. Terdapat 3 dimensi dalam komunikasi antar budaya. Yang pertama adalah tingkat masyarakat kelompok budaya dari partisipan. Yang kedua, konteks sosial tempat terjadinya komunikasi antar budaya. Yang ketiga adalah saluran yang dilalui oleh pesan-pesan komunikasi antar budaya, baik verbal maupun non-verbal. Pertama adalah tingkat masyarakat kelompok budaya dari partisipan, yaitu istilah kebudayaan telah digunakan untuk menunjuk pada macam-macam tingkat lingkungan dan kompleksitas dari organisasi sosial. Umumnya, istilah kebudayaan mencangkup kawasan-kawasan di dunia seperti budaya timur dan budaya barat, subkawasan-kawasan di dunia seperti budaya Amerika Utara dan Asia Tenggara. Terus nasional negara seperti budaya Indonesia, budaya Prancis, budaya Jepang. Selanjutnya adalah kelompok etnik ras dalam negara seperti Cina, Jawa, dan Negro. Selanjutnya, macam-macam subkelompok sosiologis berdasarkan kategori jenis kelamin, kelas sosial, seperti budaya hippie, budaya orang di penjara, serta budaya gelandangan dan budaya kemiskinan. Yang kedua adalah konteks sosial terjadinya tempat komunikasi antar budaya. Meliputi bisnis, organisasi, pendidikan, alkulturasi imigran politik, dan konsultasi terapi, yaitu komunikasi dalam semua konteks sosial tersebut pada dasarnya memiliki persamaan dalam hal unsur-unsur dasar dan proses komunikasi, misalnya menyangkut penyampaian, penerimaan, dan pemrosesan. Tetapi adanya pengaruh budaya yang tercangkup dari latar belakang pengalaman individu membentuk pola-pola persepsi pemikiran, penggunaan pesan-pesan verbal non-verbal, serta hubungan-hubungan antaranya. Saluran yang dilalui oleh pesan-pesan komunikasi antar budaya, baik verbal maupun non-verbal.
Dimensi yang membedakan komunikasi antar budaya ialah saluran melalui mana terjadinya KAB. Secara garis besar, saluran terbagi atas antar pribadi dan media massa. Antar pribadi sendiri adalah saluran komunikasi yang mempengaruhi proses dari hasil keseluruhan komunikasi antar budaya. Umumnya, pengalaman komunikasi antar pribadi dianggap memberikan dampak yang lebih mendalam. Selanjutnya, komunikasi antar budaya dari media massa. Komunikasi melalui media kurang dalam hal feedback. Memang karena media adalah satu arah saja, karena penontonnya atau yang audiens yang menonton tidak akan bisa memberikan tanggapan langsung. Jadi feedback langsung antara partisipan yang bersifat satu arah tadi. Saluran antar pribadi tidak dapat menyaingi kekuatan saluran media dalam menyiarkan tayangan dalam jumlah besar sekaligus melalui batasan kebudayaan. Jadi kesimpulan adalah antar pribadi lebih mendalam antara komunikan dan komunikator, lebih intim pembicaraannya, lebih lugas dengan tatapan mata, dengan face to face. Kalau misalnya media massa adalah seorang yang menyiarkan berita, menyiarkan tentang komunikasi antar budaya. Misalnya dalam satu kongres terdapat berbeda-beda negara, kebudayaan tentu berbeda, sifat dari komunikasinya pun berbeda. Biasanya dalam kongres seorang komunikator akan menjelaskan dengan bahasanya sendiri. Komunikan yang menerima biasanya menggunakan translator dari bahasa tersebut. Banyak dari negara lain kan yang tidak mengerti. Misalnya bahasa Inggris adalah bahasa internasional, tetapi tidak semua negara menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utamanya. Seperti itu. Budaya yang pertama adalah pendekatan interkultural dan pendekatan multikultural. Pendekatan interkultural dalam pertemuan antar budaya sering terjadi kesalahpahaman yang disebabkan oleh stereotip terhadap orang asing. Oleh karena itu, terdapat beberapa cara yang dikenalkan pada pendekatan interkultural dalam menghadapi pertemuan antar budaya. Yang pertama adalah memandang orang lain sebagai individu yang unik dengan menghilangkan konsep etnosentris, asal-usul suku atau ras sebelum melakukan komunikasi. Yang kedua, mengembangkan rasa empati terhadap orang asing, memahami budayanya dan jangan menggeneralisasikan orang tersebut. Yang ketiga adalah menghilangkan stereotip dan prasangka buruk terhadap orang asing sebagai cara untuk memahaminya. Jadi melalui cara-cara tersebut, pendekatan antar budaya lebih memfokuskan pada pertemuan antar budaya sebagai cara untuk memahami keberagaman dan perbedaan, bukan hanya mempelajari budayanya saja. Menurut Martin Abdallah dan Presley. Pendekatan multikultural. Pendekatan multikultural sendiri berangkat dari suatu keadaan yang baru, yaitu keberadaan dua atau lebih kebudayaan yang berbeda yang hidup berdampingan. Awalnya pada kata multikultural merujuk pada pengertian banyak atau berbagai macam, sehingga menurut asal katanya, pendekatan multikultural adalah sebuah pendekatan yang mengakui keberagaman budaya yang ada. Pendekatan multikultural menurut Lifton bahwa dengan adanya komunikasi multikultural akan mempengaruhi secara langsung baik pengaruh yang bersifat kognitif maupun yang bersifat afektif. Yaitu yang pertama, memberikan kepekaan terhadap diri seseorang tentang budaya asing sehingga dapat merangsang pemahaman yang lebih baik tentang budaya sendiri dan mengerti bias-biasnya. Yang kedua, memperoleh kemampuan untuk benar-benar terlibat dalam tindak komunikasi dengan orang lain yang berbeda latar belakang budaya sehingga tercipta interaksi yang harmonis dan langgeng. Yang ketiga, memperluas cakrawala budaya asing ataupun budaya orang lain sehingga lebih menumbuhkan empati dan pengalaman seseorang yang mampu menumbuhkan dan memelihara wacana dan makna kebersamaan. Yang keempat atau yang terakhir, membantu menyadarkan diri bahwa sistem nilai dan budaya yang berbeda dapat dipelajari secara sistematis, dapat dibandingkan dan dipahami. Oke, baik.
Itu saja presentasi saya kali ini tentang komunikasi antar budaya, komunikasi interkultural dan multikultural. Terima kasih.